Oke, selamat siang. Di depan dapat garapan TV LG. Ini kalau nggak salah 29 ya. Besar amat. Yang itu 14. Ini 29. Kata usernya 40, saya cek dulu. Gejalanya mati hidup disertai gambarnya menyempit ya. Saya coba. Saya coba nyalakan dulu. Ini setelah dinyalakan, relaynya berbunyi cetak-cetik ya. Kadang hidup, kadang mati, kadang hidup, kadang mati. Oke, sudah start. Ya itu ya. Barusan ada penampakan dan mati lagi. Ya, hidup lagi. Ya, seperti ini ya. Relaynya berbunyi cetak-cetik, kadang hidup, kadang mati ya. Seharian aku menyiarkan acara khusus mengenai musik. Aku akan memberimu hadiah atas nama pemerintah dan memberitahu. Oke, kita cek aja bagian dalamnya seperti apa. Apa penyebab TV ini mati hidup ya. Relaynya juga berbunyi cetak-cetik. Oke, mau saya bongkar. Oke, ini penampakannya. Mesinnya penuh debu, kotor sekali ya. Mau saya bersihin dulu. Oke, debunya dapat seperti segini ya. Mesinnya penuh debu. Oke, dengan kasus seperti ini kita cek aja solderannya ya. Kita cari yang retak-retak karena posisinya TV mati hidup ya. Biasanya seperti ini kasusnya ada di blok vertikal atau horizontal ya. Di sini pin vertikalnya, timahnya seperti sudah tidak retak, cuma seperti sudah mentah ya. Ini timahnya seperti sudah mentah, tidak retak ya. Dan untuk blok horizontal masih aman, tidak ada solderan yang retak ya di sini ya. Cuma blok vertikal aja. Dan blok PSU juga ada yang retak ya. Oke, mau saya solder ulang dulu, mudah-mudahan berhasil ya.
till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Oke, penyodern sudah selesai. Saatnya untuk percobaan ya. Nanti saat dicoba kita wajib dilakukan ketok-ketok ya. Untuk mesinnya usahakan pakai kayu, gagang kuas ya, harus diketok-ketok, jangan pakai obeng atau besi ya. Oke, di sini saya akan memberikan bocoran sedikit ya untuk LG yang 29 in khusus ya, khusus LG yang 29 in. Kalau teman-teman mendapatkan LG 29 in seperti ini ya, kalau gejalanya mati sendiri dalam waktu 30 menit, 1 jam atau 2 jam, sedangkan tegangannya normal buat teman-teman, ganti ini ganti itu, nihil, STR, vertikal dan lain-lain. Kalau masih nihil, teman-teman tinggal cut di pin transistor ya. Ini pengalaman pribadi saya, karena saya sudah 2 kali mendapatkan kasus seperti ini LG 29 in. Teman-teman tinggal cut di sini di pin tengah ya, kolektor, cut aja ya. Ini TR untuk 3,3 volt ya, untuk ke sensor atau ke switch. Teman-teman tinggal cut aja ya. Patokannya dekat dengan soket-soket sensor atau soket switch ya. Seperti ini bentuknya. Bentuknya seperti ini, seperti nilainya K805 ya. Seperti ini ya. TR-nya fisiknya lebih besar dari yang lain. Yang lain kecil-kecil seperti jenis PNP. Oke, serinya biasanya ini ya, K805. Di atasnya ada tulisan A1274. Biasanya kasusnya seperti pengalaman saya sudah 2 kali ya. Gejalanya mati sendiri, mati standby maksudnya, dalam waktu 30 menit, 1 jam atau 2 jam ya. Itu pengalaman saya. Mungkin teman-teman bisa bermanfaat jadi referensi kalau menangani LG Slim 29 in ya. Slim maupun biasa sama aja. Dan sekarang saya coba menghidupkannya dan saya ketok-ketok. Seperti ini. Untuk soket switchnya tidak perlu dipasang dulu ya, yang penting stikernya dulu. Oke, bismillah, saya akan menyalakannya. Oke, TV sudah start. Kita lihat penampakan. Oke, kita waktunya untuk mengetok-ngetok apakah layarnya mati hidup ya, tabungnya ya. Kita ketok-ketok atau kita tekan-tekan seperti ini.
layarnya sudah nggak menciut atau mati hidup ya. Yang tadi pas di rumah usernya layarnya menciut dan relaynya berbunyi cetak-cetik disertai mati hidup layarnya ya. Sekarang sudah normal kembali dengan penyolderan ulang di vertikal dan sekunder ya. Tapi saya feelingnya ada di pin vertikalnya karena solderannya mentah. Seperti video di depan, saat menyolder timahnya langsung melepas ya dari pinnya. Timahnya langsung melepas dari pinnya saat disolder. Catatan, kita harus punya solderan yang super panas agar timahnya melengket ya. Oke, mau saya rapiin dulu. Oke, sudah normal kembali. Intinya kerusakannya cuma ada solderan yang kurang nempel ya, atau solderannya sudah mentah, sekali kena solderan langsung misah ya. Dari kita melihat di terminal Pulau, jika kita melihat tadi dari pantauan dari pagi hari hingga ke siang hari ini oke, kita tes running dulu ya. sepi dari beberapa Kayaknya belum berhasil, baik yang akan melakukan aktivitas masih mati hidup ya. Barusan beberapa para penumpang kita tunggu dulu sebentar. di Jakarta dari kampung halamannya masing-masing. Barusan mati hidup. Data terakhir yang kami peroleh dari pihak Sekarang normal. Pulau Gebang ini bahwa ada penumpang Barusan ya seperti ini. signifikan, yaitu Ini biasanya untuk keberangkatan dari bis-bis yang kita tunggu dulu ya. halamannya ini ada kurang lebih sekitar Ini mau komal ini. penumpang per harinya. Layarnya Khususnya kedip-kedip. Untuk di hari ini saja ini hanya tercatat kurang lebih sekitar Kalau mati hidup itu relaynya juga berbunyi cetak-cetik. kurang lebih sekitar 80% Kita kecilin suaranya. biasanya melakukan aktivitas mudik ke kampung halaman Ya ini sudah mau mulai mati hidup. Kita tunggu dulu. disiapkan di terminal. Oke, masih belum kumat. Kita tunggu dulu. Barusan kumat ya, tidak ini TV-nya kumat ya. Setelah 30 menit Direktorat Perawatan mati hidup. Relaynya berbunyi cetak-cetik ya. Coba, stikernya masih nancap, lampunya kedap-kedip, relaynya cetak-cetik. Kita tunggu ya. Ini masih belum hidup ya. Ini hidup, cetak-cetik lagi. Masih belum bekerja ya. Ini programnya kayaknya ini. Relaynya berbunyi cetak-cetik. Coba kita dekatkan apakah kedengaran di HP ya. Ini hidup. Saya jelaskan di sini bantuan dari Makassar. Kemarin ada respon dari PRD untuk meminta diskon penyemprotan dengan kendaraan bersenjata. Belum mati ya. Oke, saya periksa lagi ya. Saya cabut dulu. Oke, saya cabut dulu. Berarti ini belum normal, masih pun disolder ulang ya. Jedanya tidak mesti, kadang 5 menit, kadang setengah jam. Ini setengah jam ya baru kumat. Oke, saya cek dulu, pegang heatsinknya apakah panas. Untuk pendinginnya normal ya, panas ya, karena ini slim. Pendingin vertikalnya panas, sedangkan horizontalnya tidak seberapa panas. Yang lebih panas itu vertikalnya. Sudah umum karena ini slim ya. Oke, kita lanjut pengecekan.
Oke, TV-nya besar banget, mejanya sampai ngepres. Saya lepas lagi untuk mesinnya. Apakah TV ini penyakitnya sama ya dengan perkataan saya di depan dengan mengecut transistor? Tadi di video di depan saya sudah bilang penyakit LG kalau mati hidup standby kemungkinan besar ada di transistor yang dekat IR ya, yang dekat sensor. Oke. Tadi saya bilang harus cut sebelah sini ya. Di video di depan sudah saya kasih tahu kalau mendapatkan TV LG mati standby sendiri dalam kurun waktu tidak mesti ya. Kadang 30 menit, 1 jam, 2 jam ya. Tapi yang ini tidak mati standby, cuma mati hidup ya. Kecurigaan awal saya ada di TR ini ya, harus saya cut. Tapi sebelum saya cut, saya pastikan untuk elko-nya ya, di blok vertikal atau B+ atau STR ya, blok primer, saya pastikan normal dulu ya. Kalau elko nanti dirasa normal semua, ini mau saya cut TR ini. Karena ini penyakit turunan TV LG untuk 29 in ya. Yang seperti ini berbeda dengan yang 21 in. Kalau 21 in itu ada key 16 untuk TR Protect-nya ya. Tapi untuk 29 tidak ada key 16. Ini key 16 tidak ada ya. Adanya key 201, yang ini key 303, tidak ada key 16 kalau 29. Oke. Sebelum saya mengecut TR ini, TR 3,3 volt ya ini ya. Kalau enggak ini ya. Oke, saya pastikan dulu elko-nya tidak kering. Saya mengecek dulu untuk bagian primer karena memakai STR. Oke, kita buang dulu muatan elko-nya, takutnya menyimpan ya. Takutnya menyimpan strom. Kita buang dulu tegangan elko besar. Oke, dirasa sudah normal. Kita cek untuk elko dekat STR ya. Kita arahkan ke elko, setting dulu ke 0. Oke, sudah selesai. Kita cek dulu elko besarnya 400 volt normal. volt normal. Kita cek yang dekat STR. Yang dekat STR cuma ada satu elko. Di sebelah sini ya. Oke. Elko STR masih normal ya. Ini masih ada gerak ya. Kita lanjut ke vertikal. Oke, masih normal. Jarumnya bergerak. Lanjut yang elko kedua. Elko kedua vertikal masih bergerak, masih bagus. Ini elko B+ masih normal.
Elko B plus kedua masih normal. Oke, elko blok vertikal masih normal ya. Kita pindah ke horizontal, ke drivernya. Kita cari dulu sebelah sini. Sebelah sini ya. Oke, untuk driver horizontalnya, elko-nya masih normal. Masih bergerak, masih normal ya. Ini tegangannya simetris, main plus 14 volt. Kita cari lagi elko-nya. Oke, masih bergerak. Ini elko drivernya ya, driver horizontal masih bergerak normal. Kita lanjut ke video. Elko video masih normal. Oke, masih normal semua. Ini tegangan plus 14 volt. Dan tegangan main plus. Oke, kita cek semua elko-elkonya ya. Kita pergi ke sekunder 5 volt dan 8 voltnya masih normal semua. Ini elko audio masih normal. Oke, tidak ada tanda-tanda elko yang kering ya. Saya mau cut dulu untuk transistornya. Oke. Untuk ping chromanya masih normal ya, nggak ada yang retak. Kita coba cut aja yang TR ini ya, yang saya sebutkan di awal video di depan ya. Kalau LG mati standby sendiri, itu kebanyakan transistor sebelah sini harus dicut ya, untuk tegangan 3,3 voltnya. Tidak boleh dicabut. Kalau transistor ini dicabut, remote-nya tidak berfungsi, sama switchnya ya tidak berfungsi. Harus dicut salah satu ya, di pin tengah. Di pin tengahnya saya cut antara ini dan ini. Oh, yang ini ya, ini yang besar ini. Oke, saya cut dulu. Kita coba dulu dicut.
Oke, kita coba nyalakan. Oke, TV-nya sudah menyala. TV-nya sudah setar. Oke, ternyata masih nihil. Saya akan menyolder ulang untuk bagian sekunder di jalur B+ dan kromanya ya. Ini soalnya jalur B+ ini seperti ada yang kosong PCB-nya dan beserta kromanya. PCB-nya berbeda ya, warnanya berbeda. Kalau gosong itu agak kecoklatan ya. Saya akan solder ulang untuk kedua ini. Ini jalur B+, ini kromanya. Saya akan solder semua. Dan untuk primer saya tidak curiga ya, karena saat mati hidup B+-nya normal, tidak drop. Oke, penyolderan ulang untuk kroma dan sekunder masih nihil ya, masih relay berbunyi cetak-cetik ya. Relaynya masih berbunyi cetak-cetik, masih pun disolder ulang. Area kroma ini IC-nya menggunakan zigzag, dan blok sini sudah saya solder juga, masih berbunyi cetak-cetik. Setelah saya amati di blok primer atau PSU berbunyi ya, seperti berbunyi aneh-aneh, berbunyi berisik di bagian primer. Oke, mau saya cek dulu, mau saya cabut, saya matiin dulu. Saya curiga dari debu-debunya ya, mungkin debunya ada yang connect. Soalnya tadi pas buka penuh debu ya. Jadi sekarang saya mau bersihin total untuk debu-debunya, karena debu-debunya masih ada ya. Di blok STR ini, di kaki STR banyak debu sekali yang nempel ya. Saya bersihin dulu. Karena ada yang berbunyi aneh di blok PSU ya, seperti ngerik-ngerik gitu, aneh, hilang timbul. Ini debunya masih banyak. Debunya seperti ini ya, yang nempel-nempel di kaki komponen, bisa menyebabkan yang bermasalah ya. Di blok horizontal juga banyak. Ini blok horizontal banyak spare part atau prak, banyak komponen-komponen yang rapat-rapat ya, dan debunya masih menempel. Di blok vertikal juga ada, menempel di kakinya, sangat sulit. Oke, sudah hilang. Kita hilangin ya, barangkali yang bunyi ngerik-ngerik itu dari debu-debunya ya. Soalnya tadi saya coba untuk mencabut proteknya ya, masih nihil. Nanti saya jelaskan untuk pin proteknya.
Ini masih banyak ini. Debunya seperti ini ya, kandel-kandel atau debal-debal seperti kapuk. Efek nggak punya blower seperti ini. Oke. Ini yang nempel-nempel di kaki-kaki STR dan IC vertikal. Seharusnya punya blower ya, biar bersih. Oke, sudah selesai. Pin STR sudah bersih. Itu ya. Tadi pin STR ini ada debu-debu yang tebal, nempel-nempel ya, seperti ini. Saya coba nyalakan. Oke, sebelum saya nyalakan, saya jelasin dulu. Tadi saya sempat untuk mengecut pin proteknya. Pin proteknya ada di sini, Q810. Dan pin vertikal, sebelah vertikal di sini ya. Di sini. Ini Q berapa ini ya? 304 atau 404 ya. Dan saya coba-coba untuk mengejuk pin utama ya. Pin utamanya ada di pin 6. Untuk IC zigzag ini dengan seri berapa ini? TGA 12011 ya. Protek utamanya ada di pin 6. Pin protek utamanya ada di pin 6 ya. Saat saya mencoba cut pin 6 ini juga nihil, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan setelah saya amati dan saya jumper ulang lagi, saya kembalikan semua untuk pin-pin proteknya. Saya amati untuk suara mesinnya. Suara mesinnya berisik ya, dari blok PSU ini ada suara berisik dan berbunyi cetak-cetik. Oke, sekarang saya akan menyalakannya. Apakah efek dari debu tadi ya? Bismillah, mudah-mudahan berhasil. Setelah dibersihin debu-debunya pin STR, karena tadi pin STR banyak debunya yang nempel. Saya nyalakan dulu. Oke, TV-nya sudah menyala. Ini sensornya. Bagian PSU sudah nggak berisik ya. Tadi sebelum dibersihin debunya berbunyi berisik, kayak playback gitu ya, kayak playback berisik-berisik gitu ya. Sekarang sudah hilang berisiknya. Oke, belum kumat ya, belum kumat. Saya tunggu aja sekitar 10 menit. Kalau 10 menit tidak ada tanda-tanda kumat, saya rapikan mesinnya dan dites running ya. Di tes running yang lama sekitar 1 hari atau 2 hari ya. Kita tunggu dulu 10 menitan. Oke, sudah 10 menitan tidak kumat ya, alias tidak ada berisik di blok PSU. Tadi pas PSU nya berbunyi cetak-cetik, di area primer atau PSU berbunyi berisik-berisik ya. Tapi sekarang sudah tidak berisik lagi, suaranya sudah nggak berisik ya. Oke.
mau saya rapiin mesinnya dan dites running ya, 1 hari atau 2 hari saya hadapin ke sini aja tes runningnya biar bisa ditonton ya. Ya, bagaimana ya? Maka itu Pak, kan saya pikir kayak seperti maju laut mundur tembok gitu. Wali kota Tegal. Oke, buat teman-teman kita tes dulu sekitar 1 hari atau 2 hari ya. Kita tes aja semalaman, nanti saya kasih tahu hasilnya seperti apa setelah saya bersihin ya. Mungkin karena efek debu yang mengakibatkan relaynya berbunyi cetak-cetik ya. Oke, buat teman-teman, jadi intinya kerusakan ini ada di blok PSU ya, karena tadi sebelum normal ada berbunyi berisik di blok primer. Setelah saya rasakan ada yang berisik. Setelah saya bersihin debunya dari pin-pinnya, terutama pin STR ya, yang paling rawan itu pin STR saya bersihin. Setelah saya bersihin, suara berisiknya sudah hilang, dan setelah awal saya hidupkan tidak kumat ya, tidak cetak-cetik. Biasanya awal dinyalakan berbunyi cetak-cetik ya. Oke, sekarang sudah malam ya, saya tes running, kita lihat hasilnya sampai besok ya. Oke. Kita tes running dulu semalaman. Oke, selamat siang. Hari ini saya akan mencoba tes running lagi ya untuk TV LG. Ini semalaman sudah saya tes running, tidak ada kendala ya, tidak ada kendala relaynya bercetik-cetik atau mati hidup. Saya nyalakan, mau tes running lagi. Biasanya awal dihidupkan berbunyi cetak-cetik, mati hidup ya. Indes. Indomiku. Oke. Dari tadi malam sudah saya tes running. Sekarang mau tes running lagi ya. Tapi menurut feeling saya ini positif, sudah normal. Di blok PSU sudah tidak berbunyi mengerik-ngerik ya. Sebelum dibersihin berbunyi ngerik-ngerik sambil bunyi cetak-cetik untuk relaynya ya. Dan untuk yang mau pesan ESR bisa WA. Ini kiriman hari ini untuk 3 TKP Bali, Sidoarjo, dan Bandung ya. Di Tokopedia juga ada akun saya. Oke, TV-nya sudah positif, saya bilang positif, sudah normal ya, karena sudah tadi malam sudah saya tes running semalaman, tinggal dibungkus. Jadi inti kerusakan ini tidak ada kerusakannya, meskipun disolder ulang tidak membuahkan hasil. Ternyata ada debu di pin STR ya yang menempel ya. Padahal sudah saya bersihin mesinnya, cuma ada yang tersisa. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau mendapatkan TV banyak debunya, diusahakan bersihin yang bersih ya. Oke, selamat siang, semoga bermanfaat.